minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu memberikan nasihatnya pada hari Jumat pagi 19 Syawal 545 Hijriah. Kenalilah Allah, wahai gulam, jangan sampai engkau tidak mengenalnya. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai engkau mendurhakainya. Hendaknya engkau ridho terhadap takdirnya, jangan membantahnya. Hendaknya engkau mengenal Al-Haq Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Sesungguhnya dialah yang maha pencipta, pemberi rizki yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah lah yang menjadikan seseorang kaya atau miskin. Dialah yang memberi manfaat, dialah yang menghidupkan, yang mematikan, yang membalas dan yang diharapkan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut kepada selain Dia. Hendaknya engkau hanya berharap kepadanya, jangan kepada selain Dia. Hendaknya engkau berjalan bersama kodrat dan hikmahnya, sampai kodrat tersebut melangkahi hikmah. Hendaknya engkau menerapkan adab dengan berpegang teguh pada syariat, sampai tiada lagi hal-hal yang menghalangi antara dirimu dengan Allah. Engkau akan terpelihara dari panasnya batas syariat. Namun demikian, yang sampai pada batas ini hanyalah orang-orang saleh saja. Jangan sampai kita keluar dari daerah agama. Hanya orang yang memasuki saja yang mengetahui persoalan. Engkau tidak akan bisa memahaminya jika hanya sekedar keterangan. Dalam segala urusan, hendaknya engkau selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam perintahnya maupun larangannya. Amalkanlah semua itu hingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggilmu kepadanya. Pada saat itu hendaknya engkau meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuklah kepadanya. Karena mereka bersama kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka dinamakan wali abdal. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kehendak yang lain. Mereka berpegang teguh pada hukum dan mengamalkannya. Kemudian mereka mengerjakan amalan-amalan yang istimewa. Setiap kali derajat dan kedudukan mereka meningkat, perintah dan larangan bertambah pula, sehingga mereka mencapai derajat yang di dalamnya tidak ada perintah maupun larangan. Meskipun mereka selalu gaib bersama Al-Haq Azza wa Jalla, perintah agama telah menyatu pada diri mereka. Mereka selalu menjaga perintah dan larangan, dan mereka tidak pernah merusak batas-batasnya. Mereka yang hadir sewaktu datang perintah dan larangan tersebut, sesungguhnya mereka memahami bahwa meninggalkan ibadah itu zindik dan merupakan kemaksiatan. Bagi setiap orang dan dalam semua keadaan, sesungguhnya kewajiban itu tidak pernah gugur. Amalkanlah ilmu dan hukumnya, wahai gulam. Janganlah engkau keluar dari garis. Jangan sampai engkau melupakan janji. Hendaknya engkau mengusir nafsu, keinginan, syaitan,
watak dan duniamu. Janganlah engkau berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti datang jika engkau tetap teguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 56. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Hendaknya engkau mengendalikan lidah nafsumu manakala ia hendak mengadu kepada makhluk. Dalam urusan nafsu maupun manusia, hendaknya engkau menjadi pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cegahlah mereka supaya meninggalkan larangan-larangannya dan perhatikanlah mereka agar taat kepadanya. Hendaknya engkau mencegah mereka agar tidak melakukan kesesatan dan bid'ah. Dan hendaknya engkau memerintahkan mereka agar mengikuti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakanlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai gulam, dan beradablah kepadanya. Sesungguhnya adab itu merupakan penghubung antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau menjadikan dia sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, ini adalah firmanku, tetapi kamu mengatakan tidak. Orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluk, sesungguhnya ia telah berbuat kekufuran dan tidak akan memperoleh pembelaan Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran yang dibaca, didengar dan dipandang itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, kolam itu memang makhluk, tetapi yang dituliskan dengannya bukan makhluk. Hati itu memang makhluk, tetapi yang dihafal di dalamnya bukan makhluk. Ambillah nasihat dari Al-Quran, wahai gulam, yaitu dengan cara mengamalkannya dan tidak menentangnya. Meyakini kalimat itu hanya memerlukan sedikit perkara, sedangkan beramal itu memerlukan banyak perkara. Engkau harus meyakini dan membenarkan kalimat dengan hatimu, lalu mengamalkannya dengan jasadmu. Akal pikiran itu dangkal dan memiliki kekurangan. Oleh sebab itu janganlah engkau berpaling kepada akal pikiranmu. Janganlah engkau mengganti nakal dengan akal, wahai gulam, dan janganlah engkau mengganti nas dengan kias, atau meninggalkan bukti yang nyata dan mengikuti pengakuan mengenai harta orang, karena semua itu tidak bisa diambil tanpa bukti, hanya dengan pengakuan semata. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia itu didengar pengakuannya, tentu suatu kaum akan mengikuti daerah dan harta kaum lain. Tetapi bukti itu atas orang yang mengakui, dan sumpah itu atas orang yang mengingkari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.